Banyak di antara kita yang ingin meninggalkan kebiasaan buruk yang telah dipupuk dari masa lalu. Yang namanya kebiasaan buruk ini pada umumnya sangatlah sulit untuk dihilangkan begitu saja. Kebiasaan buruk merupakan hasil akumulasi pikiran dan perbuatan kita yang telah berkarat sampai ke dasar. Apa saja kebiasaan buruk itu? Kebiasaan buruk bermacam-macam. Misalkan kebiasaan mencuri, kebiasaan berbohong, kebiasaan memaki, kebiasaan pikiran yang tidak senonoh, kebiasaan meminum minuman yang bisa menimbulkan lemahnya kesadaran, kebiasaan bergosip, kebiasaan untuk memaksakan kehendak kita kepada yang lain, dan lain sebagainya. Bagi kita yang telah mengenal Dhamma, tentu mengetahui bahwa kebiasaan buruk adalah merugikan, setidaknya tidak bermanfaat bagi perkembangan batin kita sendiri, dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Kita yang telah mengenal Dhamma, menyadari kebiasaan buruk kita masing-masing, dan berkeinginan untuk meninggalkannya. Namun, seperti biasa, praktek tidaklah semudah teorinya. Apa itu teorinya? Teorinya adalah menjaga moralitas atau sila, melatih kesadaran pikiran atau samadhi, dan meningkatkan pengertian benar atau kebijaksanaan. Menjaga moralitas adalah dengan menghindari pembunuhan, pencurian, tindakan asusila, berbohong, dan minum minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Melatih kesadaran adalah untuk menguatkan pikiran kita, sehingga tidak gampang terpengaruh. Hal ini akan didapat dengan melakukan meditasi. Sedangkan meningkatkan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan membaca buku-buku para filsafat atau psikolog, serta buku-buku keagamaan. Sebenarnya, hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan adalah dengan menjaga moralitas kita dengan menghindari 5 pantangan tersebut. Banyak di antara kita yang memandang remeh 5 kemoralan ini. Banyak di antara kita yang berpikir, tidak apa-apa untuk melakukan sedikit pelanggaran ini dan sedikit pelanggaran itu. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat awam. Manalah mungkin untuk menjaga moralitas kita seperti para orang suci. Bagi yang benar-benar berkeinginan meninggalkan kebiasaan buruknya, mempunyai pandangan seperti itu, sebenarnya telah mengakui kekalahannya sebelum berperang. Hal yang mendasar saja tidak bisa dilakukan. Bagaimana bisa melakukan hal-hal lainnya yang sesungguhnya lebih berat dan tidak akan bisa dicapai jika moral belum bersih? Satu pelanggaran terhadap salah satu dari kelima sila ini akan cenderung meninggalkan pelanggaran terhadap sila-sila yang lainnya. Sebagai contoh, sila ketiga. Jika kita telah melakukan tindakan asusila, kita harus berbohong untuk menutupinya. Terkadang bahkan bisa menimbulkan pembunuhan untuk menutupi tindakan itu. Juga minum minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Ini akan menimbulkan kata-kata kasar. Selanjutnya, bisa menimbulkan perkelahian atau tindakan asusila dan kebohongan-kebohongan lainnya. Bagi yang ingin meningkatkan kesadarannya, yaitu dengan bermeditasi, pelanggaran-pelanggaran moral yang dilakukan pada siang harinya pasti akan berpengaruh terhadap kegiatan meditasi malam harinya. Meditasi tidak akan bisa berhasil dengan baik jika pada siang harinya telah melakukan kegiatan-kegiatan pelanggaran kelima moral tersebut. Jadi, sila, samadhi, dan panya sesungguhnya dapat diibaratkan 3 kaki tripod. Satu saling mendukung yang lainnya. Kelemahan satu akan melemahkan yang lainnya. Menyadari hal ini tentu akan menyadarkan kita
Jika ingin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, maka tidak ada lagi tawar-menawar dalam menjaga moral kita. Idealnya, kita harus kuat dan menjaga sila-sila ini. Hanya dengan disiplin, menjaga hal-hal yang mendasar inilah, kebiasaan buruk akan dapat kita hilangkan, dan kita dapat maju ke tahap kesadaran yang lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.